الإرشادات والتوجيهات والمحاضرة الدينية سيلقيها السكرتير جنرال للهيئة المركزية جمعية نهضة الوطن المكرم بروفيسور الدكتور توان guru الحاج فخر الرازي دهلان كيها SSMA على سماحته فليتفضل مشكورا. The next agenda is welcome and greeting from the General Secretary of Nahdlatul Watan Al-Mukarram Profesor Dr. Tuan Guru Al-Haj Fakhrul Razi Dahlan KIHA SSMA. Irsyadat sekaligus pengajian yang akan disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Watan Al-Mukarram Profesor Dr. Tuan Guru Al-Haj Fakhrul Razi Dahlan KIA MA. Kepada beliau dipersilahkan. Izin buka masker Pak Kapolda. Kalau masalah ini Pak Kapolda kita minta izin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin Abdul Qasimil Amin wa ala alihi wa sahbihi guril mayamin. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wansyur wa ayyid nahdlatul watan fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Sebagai tradisi di dalam organisasi Nahdlatul Watan, kita muliakan, kita hormati, kita tazimi Rais Am Dewan Muqtasyar Perusahaan Nahdlatul Watan Umunah Al-Mujahidah Al-Barrah An-Nasikah Hajjah Siti Raihanun Zainuddin Abdul Majid. Kita doakan mudah-mudahan beliau tetap sehat walafiat, panjang umur, fitratillah, dapat membimbingkan Nahdlatul Watan menuju kejayaan. Amin ya rabbal alamin. Al-Mukarram Ketua Umum Pengurus Nahdlatul Watan Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Lalu Gede Muhammad Zainuddin Ats-Tsani LCMPDI yang hadir secara Zoom di hadapan kita sekalian, sekaligus kita doakan mudah-mudahan beliau tetap sehat walafiat, kemudian mengembangkan organisasi Nahdlatul Watan fi anha'il alam. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya tadi Bapak Gubernur mengawali dengan pantun. Saya akan membaca pantun sebagai bukti penghormatan kami dari Pengurus Nahdlatul Watan. Izin menyambut tetamu terhormat Gubernur Kaltara, juga Bupati Bulungan, Bapak Kapolda, Pak Kanwil yang hebat. Semoga Allah memberikan keberkahan. Satu perkataan, satu hati, satu pikiran dalam cakrawala. Sungguh kebahagiaan tiada bertepi disambut riang Gubernur Kaltara. Menata ruang, menata peluang, menapaki jalan di pegunungan. Keberadaan NW sebagai pejuang sampai merambah di Kabupaten Bulungan. Di Lombok ada Tanjung Teros, di Bulungan ada Tanjung Selor yang indah. Ayo kita saling terus mendukung dalam bangun Kaltara yang penuh berkah. Nahdlatul Watan datang di Kaltara menyapa umat dalam trilogi perjuangan, pendidikan sosial dan dakwahnya, misi utama Nahdlatul Watan. Organisasi NW didirikan di Pulau Lombok oleh Maulana Syekh Sang Waliullah. Mari kita terus bersama dan berembuk. Semoga Allah memberikan rahmat dan maghfirah. Amin ya rabbal alamin. Pantun untuk Bapak Gubernur Kalimantan Utara dan seluruh Forkopimda yang hadir pada kesempatan ini yang saya muliakan. Pimpinan wilayah Nahdlatul Watan
Kalimantan Utara, beserta jajaran yang saya muliakan, pimpinan lembaga dan banom Nahdlatul Ulama di Kalimantan Utara yang saya muliakan, pimpinan Pondok Pesantren Nurul Mujahidah Nahdlatul Ulama Bolongan yang sempat hadir, yang saya muliakan, dan seluruh jajaran, Bapak Ibu hadirin hadirat, jamaah Nadhin Nadhiyat rahimakumullah. Dalam momentum yang sangat berbahagia ini, izinkan saya untuk menyampaikan tentang organisasi Nahdlatul Ulama. Di dalam sejarah peradaban manusia, bahwa manusia itu memiliki fungsi magnet epicentrum yang menghadirkan sebuah peradaban. Coba kita melihat peradaban Islam. Ismail kecil melahirkan peradaban Zamzam, sehingga seluruh manusia menuju kepada keberkahan air Zamzam. Padahal dia adalah sosok manusia kecil yang menghadirkan sebuah peradaban. Maka jangan pernah remehkan kehadiran sesuatu dalam suatu bentuk, maka akan melahirkan sebuah peradaban kebesaran. Ismail kecil melahirkan peradaban dunia. Dan semua orang mengakui bahwa Zamzam adalah dari jerih payah usaha anak kecil yang kemudian menjadi peradaban kemanusiaan. Sang ibu yang lari antara Safa dan Marwah melahirkan peradaban epicentrum peran perempuan dalam menghadirkan peradaban besar. Peradaban Zamzam tidak akan pernah hadir jika tidak ada polesan kasih sayang sang ibu. Maka perempuan adalah pendobrak, pemegang estafeta peradaban itu. Sang Ibrahim, sosok pemuncul keberkahan peradaban yang mengayomi peradaban perempuan, peradaban si kecil, peradaban Ismail, menghadirkan sebuah peradaban Ka'bah, peradaban universal. Bahkan Ka'bah menjadi pusat epicentrum peredaran dunia. Sosok Ibrahim, sosok istri beliau, istri yang pertama, Pak Ketua Umum Ikatan Sarjana. Kemudian sosok Ismail menghadirkan peradaban kemuliaan dan universal. Dalam rangka mengambil keberkahan itu, maka kita sebagai umat Islam terus menyambung silsilah peradaban kemuliaan itu. Bahkan kita sebut setiap kali kita sholat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin. Apa sebabnya keberkahan itu? Kita mohon kepada Allah SWT supaya Allah berikan keberkahan kepada Nabi Muhammad, sebagaimana Allah memberikan keberkahan kepada Nabi Ibrahim dan keluarga Ibrahim. Itu adalah keberkahan peradaban, barakatul usul, keberkahan asal usul. Keberkahan asal usul itulah yang menjadi penyebab lahirnya sebuah peradaban kemanusiaan. Bagaimanapun mulianya Rasulullah asyraful anbiya'i wal mursalin, sang Nabi Muhammad, tapi tetap kita mendoakan Rasulullah supaya mendapatkan berkah seperti berkahnya Ibrahim alaihi salatu wassalam. Itulah esensi sebuah perjuangan. Hadir bersama kita sosok-sosok para pejuang-pejuang menuju peradaban. Pimpinan Pusat Muslimat Nahdlatul Ulama hadir bersama kita. Kenapa? Karena laksana istri Ibrahim, Nabiullah Ibrahim, yang menghadirkan peradaban Zamzam, peradaban Safa dan Marwah. Itulah Muslimah Nahdlatul Ulama. Hadir pimpinan pusat Guru Nahdlatul Ulama, Ibrahim sosok guru yang menghadirkan peradaban kemuliaan kepada sang istri dan kepada Nabi Ibrahim, Nabi Ismail sekaligus Nabi Ishak. Maka Ibrahim adalah sosok guru yang menghadirkan keberkahan untuk umat manusia. PGNU ambil segmen peradaban keguruan untuk nyambung silsilah keilmuan itu sendiri.
hadir Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama, menghimpun muslimat, menghimpun guru Nahdlatul Ulama dalam sebuah epicentrum kesarjanaan. Maka sarjana Nahdlatul Ulama adalah cendekia muslim yang hadir untuk mentransformasi pengetahuan ilmunya untuk peradaban kemanusiaan. Dr. Mugni HM, Mugni MPD, MKom, panjang sekali gelar beliau. SS, SPD, MA, panjang sekali gelar beliau. Beliau sebagai Ketua Umum Pimpinan Pusat Sarjana Nahdlatul Ulama sekaligus Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Timur. Ya, beliau ini ya di samping dinas juga ya khairun nas, mendapat dinas dan khairun nas. Ya, Dr. Mugni MPD. Ada bersama kita ya Wakil Sekretaris Jenderal Pengusahaan Nahdlatul Ulama Ustaz Fauzi yang selalu setia membaca SK di mana-mana. Ya. Tuan Guru Iskandar ya sebagai ya majelis pimpinan ya Sekretaris Majelis Dakwah Hamzan Wadi II. Alhamdulillah beliau sebagai Sekretaris Majelis Dakwah Hamzan Wadi II. Bahwa di organisasi Nahdlatul Ulama ada dua kategori, ada majelis taklim dan ada majelis dakwah. Majelis taklim adalah majelis yang diasuh, dibina oleh murid-murid Maulana Syekh. Sedangkan majelis dakwah adalah khusus majelis yang dipimpin, didirikan oleh Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid, pendiri Nahdlatul Ulama. Maka beliau ya Tuan Guru Iskandar alumnus Madrasah Saulatiyah Makkah Al-Mukarramah, menjadi sekretaris ya Majelis Dakwah Hamzan Wadi II. Alhamdulillah wa syukurillah. Lazah sekaligus ya beliau pengurus Lazah Nahdlatul Ulama. Ini hadir membersamai kita dalam rangka apa? Melahirkan sebuah statement pokoknya NW. Pokok NW iman dan takwa. Pokoknya NW itu bersumber pada keimanan dan ketakwaan. Apa sebabnya? Karena itulah simbol keberkahan bagi organisasi Nahdlatul Ulama. Simbol sami'na wa ta'na menjadi sebuah simbol keberkahan. Apa sebabnya? Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fauzan azima. Statement Allah Subhanahu wa taala kepada kita sekalian Bapak Ibu jamaah hadirin hadirat Allah. Wa may yuti'illaha, siapa saja yang taat kepada Allah, wa rasulahu dan bakti taat kepada Rasulullah, faqad faza, maka orang itu mendapatkan keberuntungan. Keberuntungan apa? Jenis keberuntungan yang Allah berikan kepada siapa saja yang taat dan bakti kepada Allah dan Rasulullah. Allah memberikan jaminan fauzan azima, diberikan keberuntungan yang berlipat ganda. Al-fauzul awal, keberuntungan yang pertama bagi orang yang taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, liqa. Yang pertama adalah dukhulul jannah, masuk surga. Bahwa al-fauzul awal, keberuntungan yang pertama adalah masuk surga. Sementara keberuntungan yang kedua, al-azim. Mahwal azim, mana keberuntungan yang maha agung, maha besar, maha tinggi itu? Liqa'ullahi ta'ala li ahlil haqqi fil jannah, berjumpa dengan Allah di dalam surga. Itu sebabnya Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid mengambil tagline yel-yel, pokoknya NW, iman dan takwa. Kita coba sekali. Pokoknya NW, pokoknya NW. Yel-yel ini sudah lama, hampir 8 dekade didirikan, dibuat oleh Maulana Syekh. Ya, pokoknya NW, iman takwa. Apa tujuannya? Menyemangatkan heroisme perjuangan plus untuk menghindarkan diri dari kengantukan. Supaya jangan ngantuk. Ternyata Maulana Syekh itu punya visi bahwa terkadang ya, pendiri NW itu punya visi misi. Terkadang orang sering ngantuk kalau dalam pengajian. Makanya supaya segar, Maulana Syekh memberikan teriakan yel-yel, pokoknya langsung semuanya segar kembali ingatannya. Itu sang Maulana Syekh, pendiri organisasi Nahdlatul Ulama. Bapak Bu Gubernur, Pak Bupati, Pak Kapolda, yang Pak Kanwil yang saya muliakan. Dari tadi, dari Tuan Guru Sukri, jarang sebut Pak Kapolda. Ya. Pak Sopawada dekat Polda Kaltara. Padahal di dalam sebuah pernyataan ada hadis itu Tuan Guru,
Yang masuk surga pertama itu Kapolda. Polisi yang pertama kali masuk surga. Tepuk tangan buat polisi. Polisi Republik Indonesia. Bukan Pak Gubernur, bukan Pak Bupati, Bapak Kanwil. Kapolda pertama masuk surga. Emang apa landasannya, Prof? Oh, ada ungkapan, ada hadis, ada pernyataan bahwa ada arba'un nafarin ya tasabaquna dukhulal jannah. Ada empat kelompok manusia berebut mereka masuk surga. Golongan yang pertama, al-faudul awal al-hujjaj. Golongan yang pertama ingin masuk surga itu adalah jamaah haji. Kenapa? Mereka bersikukuh, kamilah yang pertama kali masuk surga. Kenapa? Karena ada janji Rasulullah, al-hajjul mabruru laisa lahu jazaa'un illal jannah. Haji yang mabrur tidak ada balasannya kecuali surga. Itu sebabnya kami berhak pertama masuk surga. Begitu jamaah haji mau masuk surga, ditarik sorbannya. Enak aja lo yang duluan. Kata ulama, kata kiai, kata tuan guru. Kata guru, Anda tahu namanya rukun syarat haji itu dari siapa? Oh, dari pengurus pimpinan dari apa? Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama atau dari Persatuan Guru Nahdlatul Ulama? Dari PGNW yang memberikan Anda penjelasan tentang ya kapan, apa dan gimana syaratnya haji mabrur itu. Oh, guru, kiai, tuan guru, ajengan, mbah. Oh, itu yang pertama harus masuk surga. Kenapa? Karena ulama warasatul anbiya, ulama menjadi waris para nabi. Oke, akhirnya mengalah jamaah haji. Oke, mundurlah. Saya mengalah. Kenapa? Karena jamaah haji kami tahu diri, kami diajar oleh guru. Majulah para kiai, para mbah, para ajengan masuk surga. Ditarik jubahnya. Jangan dulu Pak Kiai. Belakangan dulu Pak Kiai. Izin Pak Kiai. Jangan duluan. Yang buatkan Pak Kiai itu madrasah siapa? Yang membuatkan Pak Kiai itu jendela, kursi, meja, tempat mengajarnya siapa? Oh, kami al-aghniya wal askhia. Kami orang-orang yang dermawan. Kami orang-orang yang dermawan lah yang membuatkan Bapak Kiai, Pak Guru fasilitas untuk bisa mengajar. Berarti kami yang duluan ke surga. Kenapa? As-sakhiyu qaribun minallah. Orang yang dermawan itu dekat dia dengan Allah. Karena dekat dengan Allah, kami yang pantas duluan ke surga. Pak Kiai, Pak ulama mundur teratur. Begitu orang kaya, orang-orang yang ya dermawan nih mau masuk surga, ditarik pinggangnya oleh polisi, oleh tentara. Enak aja lu duluan masuk surga. Kalau kami yang membuat Anda nyaman, kami yang menjaga keamanan dan kenyamanan, mana bisa Anda punya bisnis bagus? Bagaimana Anda punya lancar, tenang, mengajar, membimbing dan seterusnya? Kalau lagi kredit, kalau ada konflik, kamilah polisi, tentara di awal di garda terdepan untuk memberikan kenyamanan Anda pada jamaah haji. Anda wahai para kiai, Anda wahai para dermawan. Makanya polisilah, tentaralah yang pertama masuk surga. Nah, itu riwayatnya juga Pak Polda. Ini Pak Direktur Bimas Islam. Pak Direktur Bimbingan Masyarakat. Hadir alhamdulillah. Nanti sampaikan Pak Kapolda bahwa Kapolda pertama masuk surga Pajajaran. Nah, ya nanti halal bihalal Pak. Ya. Ini adanya pancingan untuk diundang lagi oleh Pak Kapolda. Itu artinya bahwa perjuangan Nahdlatul Ulama itu tidak pernah berhenti dalam segala ruang dan waktu. Bapak Bupati, saya sampaikan bahwa Nahdlatul Ulama itu adalah lebih NU daripada NU. Kalau NU kan hanya satu U-nya, NU. Tapi kalau NW, NW. Lebih NU dia dari NW itu. Ya, insyaallah tabarakallah. Apa sebabnya NW? Ya, sealiran, sepaham, segaris dengan NU karena satu seperguruan. Habibus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari, beliau adalah alumnus Madrasah As-Saulatiyah Makkah Al-Mukarramah, angkatan pertama di bawah pimpinan pendiri Madrasah Saulatiyah yang pertama, Syekh Khalil Akan Dahlawi. Sedangkan almarhum Bapak Maulana Syekh adalah murid angkatan ketiga Madrasah As-Saulatiyah Makkah Al-Mukarramah. Maka NU dengan NW satu garis perjuangan.
Ahlus Sunnah wal Jamaah ya, sebagai organisasi yang berada dalam konsep moderat. Okay. Tidak akan pernah ada kader-kader NU itu radikal, Pak Gubernur. Tidak ada. Kalau ada itu, ya, ketok aja langsung dia. Ya, tangkap Pak Kapolda. Ini sekjen yang merintahkan. Kalau ada yang radikal-radikal, apa sebabnya? Karena Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid maupun Ketua Umum Bersama Tolatan Maulana Syekh Tuan Guru Haji Lalu Gede Muhammad Zunnun Nastani mengajarkan harmoni. Itu sebabnya Nahdlatul Watan bil khair, Nahdlatul Watan fastabikul khairat. Nahdlatul Watan selalu menyebarkan kebaikan dan selalu dalam ya menjaga NKRI harga mati. Itu Nahdlatul Watan. Itu sebabnya Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid diberikan gelar pahlawan nasional, menandakan bahwa NU, NW, Muhammadiyah, Persis, ya, lembaga dakwah, Al Khairat dan seterusnya ormas-ormas Islam di Indonesia ini setara, sevisi, semisi dalam menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. NW hadir di Kalimantan Utara membantu Pak Gubernur, membantu Pak Bupati, membantu Pak Kanwil, membantu Pak Kapolda untuk menyebarkan Islam rahmatan lil alamin, menyebarkan kedamaian, menyebarkan ya kebangsaan yang harmoni. Insya Allah ini menjadi visi misi utama organisasi Nahdlatul Watan, li'ila'i kalimatillah wa izzil Islam wal muslimin, ya, untuk pengembangan kebangsaan dan keindonesiaan. Sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Gubernur tadi bahwa Nahdlatul Watan itu secara filosofis memiliki 3 makna utama. Nahdoh adalah kebangkitan, Nahdoh adalah perjuangan, Nahdoh adalah pertumbuhan, Nahdoh adalah inspiratif, Nahdoh adalah sebuah gerakan, Nahdoh adalah sebuah inspiratif perjuangan, Nahdoh adalah transformatif, Nahdoh adalah progresif, Nahdoh adalah akomodatif. Itu makna Nahdoh dalam dimensi yang sangat universal. Al-Watan maknanya adalah ahlul watan, penduduk, negeri, rakyat, masyarakat, umat, kebinekaan. Itu makna al-watan. Maulana Syekh tidak memiliki diksi organisasinya dengan kata-kata Islamiyah, menunjukkan bahwa Maulana Syekh memiliki pemikiran multikultural. Maulana Syekh memiliki pemikiran yang luar biasa terhadap Nahdlatul Watan itu, sehingga kalau menyebut Nahdlatul Ulama adalah pergerakan, ya, Nahdlatul Ulama pergerakan para ulama, pergerakan para cendekia. Tapi kalau menyebut Nahdlatul Watan, maka syamilun wa kamilun wa jami'un, ya, fihi ulama'uhu, fihi ray'atuhu, fiha mujtama'uhu. Di situ kalau menyebut Nahdlatul Watan. Kenapa? Ada ahlul watan, ahlul fikr, ahlul din, ahlul rijal, ahlul diyanah, ahlul riyasah. Itulah makna al-watan. Itu makna, ya, Nahdlatul Watan dalam dimensi yang universal. Itu organisasi yang hadir di Kalimantan Utara saat ini. Alhamdulillah, saya kasih informasi kepada Pak Gubernur, Nahdlatul Watan sudah merambah ke 34 provinsi. Alhamdulillah, termasuk di provinsi yang terbarukan, provinsi yang termuda. Kata Pak Kapolda tadi, saya bilang ini mana provinsi Kaltara termasuk provinsi yang terbaru, ya. Boleh bilang bukan, termuda. Kenapa? Karena memang dilihat sekjennya masih muda kali, ya. Alhamdulillah. Jadi provinsi termuda adalah Kaltara, insyaallah. Wa ma adraka ma Kaltara. Nah, ini hebat sekali Kaltara dengan potensi alam yang luar biasa. Maka Nahdlatul Watan hadir di bumi Kaltara ini untuk apa? Untuk mengembangkan anjung-anjung Nahdlatul Watan yang bergerak dalam trilogi pergerakan. Trilogi pergerakan Nahdlatul Watan itu adalah pendidikan, sosial, dan dakwah. Maka pendidikan hadir, ya, pondok pesantren kita Nurul Mujtahidah, cahaya al-mujahidah, sosok perempuan yang memberikan inspiratif untuk perjuangan. Beliau mengambil nama Al-Mujahidah itu adalah gelar kehormatan Ummuna Hajjah Siti Raihanun Zainuddin Abdul Majid yang diberikan gelar itu oleh Mudir Madrasah Saulatiyah. Beliau disebut Al-Mujahidah, pejuang NU, ya, yang tidak pernah berhenti dari satu kampung ke kampung, dari satu provinsi ke provinsi yang lain. Maka beliau diberikan gelar Al-Mujahidah.
Umi Hajah Siti Raihanun adalah putri tersayang tercinta almarhumah Bapak Maulana Syekh yang mewariskan melanjutkan perjuangan Nahdlatul Ulama. Maka pondok pesantren ini diberikan sempena, diberikan tafaulan tabarukan dengan nama Nurul Mujahidah. Akan hadir nanti para mujahid agama, pejuang-pejuang agama di Provinsi Kalimantan Utara melalui pondok pesantren ini. Masya Allah, jangan pernah meremehkan sesuatu yang kecil. Ini mungkin 10 orang ke sini Pak Gubernur, tapi 10 ini akan bisa menghadirkan peradaban. Coba seperti apa yang saya sampaikan tadi, sosok Ismail menghasilkan peradaban bangsa, sosok Siti Sarah menghadirkan peradaban, sport, olahraga, gitu kan, menghadirkan olimpiade, menghadirkan sebuah gerakan-gerakan kesehatan, Safa Marwah, Ibrahim, sosok inspirasi visioner. Hanya mereka bertiga menghadirkan peradaban-peradaban dunia. Apalagi 10, 20, 30 dengan pengurus-pengurus Nahdlatul Ulama yang dilatih tadi itu. Saya jamin Pak Gubernur tinggal knop tombol. Kerjakan. Ini lanjutkan. Ini jaga. Ini amankan. Selesai. Kenapa? Karena satu visi misi dengan pemerintah dalam rangka untuk kemaslahatan agama, nusa dan bangsa. Sama dengan Muhammadiyah. Sama pergerakan dengan Muhammadiyah. Kenapa? Sama-sama moderat di dalam mengembangkan Islam yang berkeadaban. Kalau Muhammadiyah punya tagline Islam berkemajuan. Kalau Nahdlatul Ulama Islam Nusantara. Kalau Nahdlatul Ulama Islam kebangsaan. Nah itu bedanya itu Pak Gubernur. Kalau NU Islam Nusantara. Kalau Muhammadiyah Islam berkemajuan. Kalau Islam kebangsaan. Itu makna Nahdlatul Ulama. Maka Nahdlatul Ulama hadir insyaallah. Kita merasa bahagia, merasa disupport oleh Bapak Gubernur dan seluruh jajaran. Tadi bahkan Bapak Bupati nantang langsung. Ayo, kalau ada proposalnya sekarang, biarkan. Nah, itu janji itu. Maka sekarang tunggulah proposal itu Pak Bupati. Insyaallah. Insyaallah berkah. Ini para pejuang-pejuang kita insyaallah siap, baik dari masyarakat kami yang asli di sini di Kaltara, alhamdulillah support, bapak-bapak panjenengan semua luar biasa pada organisasi Nahdlatul Ulama. Sekali lagi itulah support penting kami di jajaran pengurus besar Nahdlatul Ulama untuk membantu pemerintah dalam peningkatan sumber daya manusia. Pak Gubernur, Pak Bupati, Bapak Kanwil, Pak Kapolda, hadirin hadirat rahimakumullah. Dimensi yang kedua Nahdlatul Ulama adalah sebuah pergerakan. Pergerakan yang dimaksud adalah pergerakan yang mampu menginisiasi sebuah kelembagaan. Nahdlatul Ulama bukan hanya sebagai sebuah simbol organisasi besar, tapi dia mampu menghadirkan sebuah peradaban pergerakan. Kami alhamdulillah kemarin hari Hadi Nahdlatul Ulama 69. Organisasi Nahdlatul Ulama lahir pada tanggal 1 Maret 1953. Pak Gubernur, secara organisatoris, tapi secara embrional, organisasi ini lahir pada zaman penjajahan Belanda 1937 dengan nama Nahdlatul Ulama Diniyah Islamiyah sebagai sebuah lembaga madrasah. Maulana Syekh Tuan Guru K.J. Muhammad Zainal Abidin Majid merintis pertama adalah Laskar Perjuangan Al-Mujahidin pada tahun 1934. Begitu beliau pulang dari Mekkah Al-Mukarramah, beliau mendirikan yaitu Pondok Pesantren Al-Mujahidin, mengumpulkan para pejuang-pejuang untuk mengusir penjajah Belanda. Beliau mendirikan yaitu disebut dengan Pondok Pesantren Al-Mujahidin, Laskar Mujahidin. Beliau tidak puas dengan hanya sekedar membentuk laskar atau Ponpes Mujahidin, Al-Mujahidin. Beliau mendirikan lembaga formal pertama di Nusa Tenggara Barat. Masih dulu tuan guru kiai-kiai kita masih ngajarnya sistem halaqah, duduk bersila. Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainal Abidin Majid menghadirkan sebuah peradaban baru, inovasi baru, menghadirkan pendidikan formal. Maka madrasah NWDI itu adalah pendidikan formal untuk kaum laki-laki yang dihajatkan untuk menjadi pejuang pembela negara kesatuan Republik Indonesia, didirikan pada tahun 1937 Masehi. Maulana Syekh tidak berhenti di situ Pak Gubernur. Maulana Syekh hadir mendirikan sebuah lembaga untuk kaum perempuan
pemberdayaan kaum perempuan, emansipatoris. Yang saat itu pengguru-pengguru era beliau itu masih belum berpikir tentang bagaimana pendidikan perempuan. Perempuan hanya 3D, dapur, sumur, ya, dan seterusnya. Tidak berani sebut, takut kualat sama ibu-ibu muslimat. Artinya manusia merubah paradigma, new paradigm. Manusia mengubah sebuah paradigma bahwa perempuan harus setara, sejajar dengan kaum laki-laki. Manusia hadir mendirikan sebuah lembaga untuk kaum perempuan yang disebut dengan Nahdlatul Banat Diniyah Islamiyah, kebangkitan kaum perempuan. Memang kalau sudah perempuan yang bangkit, laki-laki takluk semua. Benar Bapak-bapak? Betul ya? Kalau udah perempuan yang bangkit bagaimana? Bisa takluk kita laki-laki. Kenapa? Karena semangat perempuan itu luar biasa. Perempuan itu memang emosional, perasaannya halus, lembut. Perasaannya halus, lembut, maka biasa perempuan disebut makhluk halus. Halus perasaannya maksudnya. Maka manusia hadir untuk memberikan emansipatoris, kesetaraan, ya, gender equality, untuk menyamakan hak dan kewajiban perempuan di mata pendidikan. Manusia hadir mendirikan lembaga yang disebut dengan Nahdlatul Banat Diniyah Islamiyah, dan itu hadir pada masa penjajahan Jepang tahun 1943. Dua lembaga embrional inilah kemudian menyebar ke seluruh pelosok-pelosok desa, pelosok kampung di Nusa Tenggara Barat. Maulana Syekh minta restu kepada Maha Guru beliau di Mekah, Maulana Syekh Hasan Muhammad bin Masyad, untuk mendirikan organisasi yang bernama Nahdlatul Watan. Tepatnya pada tanggal 1 Maret 1953, NW resmi diresmikan oleh negara tahun 1953. Inilah yang kita kembangkan sayapnya ke seluruh penjuru Nusantara. Alhamdulillah sudah 34 provinsi menyebar Nahdlatul Watan bil khair, Nahdlatul Watan fastabiqul khair. Kemudian yang ketiga, Nahdlatul Watan adalah sebuah pergerakan sufistik. Nahdlatul Watan adalah pergerakan sufistik, ya, Sufism movement dalam teori movement, teori pergerakan. Apa yang dimaksud dengan Sufism movement, pergerakan sufistik? Bahwa Nahdlatul Watan itu memiliki spesifikasi kemuliaan yang luar biasa. NW punya wirid sendiri, Pak Gubernur. Wirid itu namanya Hizib Nahdlatul Watan. Inilah yang menggema ke seluruh Nusantara. Termaktub dalam wasiat Nasional, sebarkan Hizib Nahdlatul Watan supaya menyebar ke seluruh Nusantara. Hizib Nahdlatul Watan itu adalah gerakan sufistik. Kalau mau kumpulkan warga NW cukup, ayo berhizib, kumpul semuanya Pak Gubernur, nggak perlu pakai surat undangan. Ayo Nahdlatul Watan, lurus, kita berhizib, pasti datang. Kenapa? Karena hizib adalah gerakan sufistik. Maulana Syekh menyusun hizib Nahdlatul Watan ini pada era penjajahan Jepang tahun 1942. Kenapa? Karena madrasah NWDI, madrasah NPDI mau dibakar, mau dihancurkan, mau diakuisisi oleh penjajahan Jepang waktu itu. Tapi santriwan-santriwati Nahdlatul Banat, Nahdlatul Watan Diniyah Islamiyah membaca hizib itu, Pak Gubernur, sehingga bala tentara yang tadinya mau nembak, mau semua pistolnya, pelurunya berubah menjadi keringat semua. Kemudian begitu dia mau menyerbu madrasah NWDI, NPDI oleh tentara Jepang, dia lihat lapangan itu seperti lautan, hanya mereka berenang, hanya mereka babak belur tentara Jepang itu. Akhirnya kembali ke markasnya dan NWDI, NPDI selamat dari pendanaan, ya, Jepang. Dan itu ditulis sejarah itu di dalam hizib Nahdlatul Watan oleh penulis pendirinya langsung, Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Sudirman Majid. Alasan-alasan itulah negara memberikan penghormatan mulia kepada Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Sudirman Majid sebagai pahlawan nasional. Berarti NW sejajar dengan ormas-ormas yang lain. Kenapa? Karena pendiri organisasinya diakui secara lembaga kenegaraan oleh Presiden Republik Indonesia. Takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Nahdlatul Ulama punya tradisi-tradisi, Prof. Pak Gubernur, ada tradisi Nahdlatul Ulama. Tradisi Nahdlatul Ulama itu biasa. Bismillah wa bihamdi, itu tradisi Nahdlatul Ulama. Baca Islahul Ummah, Allahumma aslih ummata Muhammadin, itu tradisi Nahdlatul Ulama. Apa sebabnya? Min akramil ibad, di antara hamba-hamba Allah yang diberikan kemuliaan oleh Allah SWT, man aktsara salawat, orang yang sering membaca salawat. Itu statement Bapak Maulana Syekh, sehingga Maulana Syekh Tuan Guru Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid menyusunkan kepada kita lebih dari 30 salawat. Beliau menyusun kitab salawat khusus untuk salawat saja. Ya, ada salawat rahmatan lil alamin, ada salawat nahratain, ada salawat nahdlatul, ada salawat bardan wa salaman, ada salat, ya, banyak sekali. Ya, salawat-salawat yang disusun oleh beliau sendiri, dikarang disusun oleh beliau sendiri, menunjukkan adalah minal ulama'il akabir, ya, man allafas salawat wa rattabas salawat. Di antara ciri ulama-ulama besar, ulama-ulama karismatik atau min auliyaillah adalah dia diberikan ilham oleh Allah untuk menyusun banyak salawat. Maulana Syekh menyusun banyak salawat, ya, salawat. Apa sebabnya salawat itu? Kalau orang Lombok, Pak Gubernur, kalau bilang salawat itu amplop maksudnya. Pergi diundang misalnya Pak Gubernur diundang, Pak Gub, ada selawatnya. Selawat itu maksudnya apa sana? Amplop. Artinya man kasurat salawatuhu kasurat amplopatuhu. Barang siapa yang banyak selawatnya, banyak amplopnya. Man kasurat amplopatuhu kasurat kepenuhu. Kalau banyak amplopnya, banyak uangnya, banyak kepengnya. Nah, itu salawat itu. Ya, itu budaya tradisi yang luar biasa dalam perspektif kita masyarakat Indonesia. Malah saya menghadirkan kita salawat luar biasa salawat itu. Kemudian malah saya menyusulkan kita kepada kita sekalian, karena NW adalah ormas sufistik, menyusulkan kita tariqah, ya, tariqah, mimbabit tariqah. Bapak-bapak pejabat, Bapak Kanwil bisa baca dalam kitab Karamatul Aulia, ya, bisislatil ulama. Ya, di antara, ya, wa min asrati kutubil aqtaf, ya, itu disebutkan dalam kitab itu. Di antara syarat-syarat orang waliullah disebut gelar kutubul aqtaf, man lahu tariqatun mahdatun li nafsihi, yang memiliki tarekah sendiri. Apabila memiliki tarekah sendiri, menunjukkan dia adalah kutubul aqtaf, rajanya para wali. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dengan tarekah Qadiriyah, ya, Imam Syazaliyah, dan seterusnya. Ulama-ulama besar menghadirkan tarekah, amalan wiridan, amalan ratiban untuk warganya, untuk umat. Maka dia adalah ciri dia menanda menjadi seorang kutubul aqtaf waliullah. Maulana Syekh menyebutnya bahwa tarekah beliau tidak menamakan dengan nama beliau, tidak menyebutnya tarekah Zainiyah, tidak. Karena beliau namanya Muhammad Zainuddin Abdul Majid. Beliau tidak menyebut tarekahnya dengan tarekah, ya, Zainiyah, tidak. Tapi beliau menyebut tarekahnya dengan perjuangan beliau, yaitu perjuangan Nahdlatul Watan. Maka beliau sebut dengan tarekah Hizib Nahdlatul Watan. Untuk apa? Karena tarekah Hizib Nahdlatul Watan itu adalah tarekah al-mu'asirah. Kata beliau, tarekat akhir zaman. Ya, tarekat akhir zaman itu adalah tarekat yang, ya, untuk kita-kita yang sibuk-sibuk ini, apalagi jadi Gubernur, Pak Bupati, ya, Pak Kapolda sibuk untuk wirid-wirid itu, beliau menyusunkan kita wirid-wirid ringkas, jelas untuk, ya, keamanan, kenyamanan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah sekilas highlight tentang Nahdlatul Watan. Pak Gubernur, Pak Bupati, Pak Kapolda. Jelasnya kalau mau tahu tentang Nahdlatul Watan, buka YouTube Nahdlatul Watan Official, Nahdlatul Watan TV, www.nahdlatulwatan.id. Ya, itu keterangan Nahdlatul Watan itu. Insyaallah itu ada inovasi dari Ketua Umum Pengusaha Nahdlatul Watan membuat NW Channel, YouTube dan seterusnya. Yaitu Ketua Umum Pengusaha Nahdlatul Watan Maulana Syekh Tuan Guru Haji Al Gede Muhammad Zainuddin As-Tsani. Saya kira itu, mudah-mudahan kita bersama dari dunia sampai akhirat. Pak Bupati, Pak Gubernur, Pak Pejabat, mudah-mudahan karirnya terus meningkat. Berkah drama perjuangan para ulama, para wali Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Ini tadi hujan, ya, alhamdulillah sudah mulai panas. Ini berkah kita bersama Pak Kapolda, ya,
Pak Direktur dan kita sekalian. Demikian, dan sekali lagi selamat berjuang ya teman-teman semua, para anjum-anjum Nahdlatul Lautan, Nahdiyat Muslimat, Lazah Nahdlatul Lautan, Persatuan Guru, kemudian apalagi Lazah Nahdlatul Lautan, Ikatan Sarjana yang sudah dilantik tadi, semuanya tetap berkoordinasi dengan pengurus wilayah Nahdlatul Lautan, Ustadz Haji Samudin. Insyaallah beliau. Terima kasih Ustaz Samudin atas segala fasilitas yang disiapkan dan panjang umur supaya harum semerbah gaharu. Harum semerbah gaharu. Nah, itu luar biasa beliau, selamat dan berkah. Demikian, mohon maaf adanallah wa yakum ajmain. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tunggu sami semua yang sudah dibacakan SK dan sudah diberikan SK tadi, semuanya makin yang akan sumpah dan baiat. Tunggu kami semua ikuti apa yang Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ikrar, sumpah dan baiat. Ikrar, sumpah dan baiat. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wallahi. Wallahi. Wabillahi. Wabillahi. Watallahi. Watallahi. Satu. Dia bersumpah. Akan tetap bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulnya. Serta memegang erat. Pokoknya NW. Pokok NW iman dan takwa. Dua. Saya bersumpah akan tetap berbakti kepada guru besar saya, Al-Maghfurullah Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid, Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid, dan pengurus besar Nahdlatul Watan, hasil muktamar ke-14 di Mataram, serta kedua ibu bapak dan guru. Tiga. Dia bersumpah akan tetap berpegang teguh dan mengamalkan ajaran Islam
sunnah wal jamaah. Ahlus sunnah wal jamaah. Ala mazhabil Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Melalui Nahdlatul Watan. Di mana saja berada. Empat. Dia bersumpah akan tetap mengembangkan organisasi Nahdlatul Watan. Melalui pendidikan, sosial dan dakwah, sesuai dengan situasi dan kondisi dalam negara Persatuan Republik Indonesia. Yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 5. Saya bersumpah akan membesarkan anak cucu dan keluarga saya terus mewarisi Nahdlatul Watan. Di mana saja mereka berada. Demikian ikrar, sumpah dan baiat saya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkannya. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Baya'nakum ala sam'i wa ta'ah. Ala ma fi hadhihi sahifatil bai'ati wal iqrar. Yadakumullahu ala tanfizi bayatikum ala iqram. Amin. Baya'nakum ala sam'i wa ta'ah. Ala ma fi hadhihi sahifatil bai'ati wal iqrar. Yadakumullahu ala tanfizi bayatikum ala ahsani ma yura. Amin. Baya'nakum ala sam'i wa ta'ah. Ala ma fi hadhihi sahifatil bai'ati wal iqrar. Iyadakumullahu wa la tanfizi bayatikum ala ahsani ma yura. Wallahu khairul syakirin. Amin. Sampunikeun
Selamat berjuang pelunggu Sami di Kalimantan Utara nggih. Sekian, wallahu. الفقرة الثانية عشرة الكلمات من مدبر الولاية نهضة الوطن كليمانتان الشمالية سيلقيها الفاضل رحمت هدايات على سماحته فليتفضل مشكورا. The next agenda is welcome and greeting from the chairman of Nahdlatul Watan Regional of North Kalimantan. It will be represented by Deputy Chairman of Nahdlatul Watan Regional, Mr. Rahmat Hidayat. Ucapan terima kasih dari pengurus wilayah Nahdlatul Watan Kalimantan Utara yang diwakili oleh Wakil Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Watan Kalimantan Utara yang akan disampaikan oleh Bapak Rahmat Hidayat. Ini tandanya sambutan terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma aslih umat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa firij an umat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham umat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wansyur wahyi adatul watan fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Alhamdulillah, hari ini kita dapat berkumpul di sini, tentunya yang kami hormati, yang kami muliakan. Yang termulia adalah pengurus besar Nahdlatul Watan, Sekjen PDNW beserta rombongan, Ketua Muslimat NW beserta rombongan, Pengurus Pondok Pesantren Nurul Mujahidah Tanjung Solo, yang kami hormati Bapak Gubernur Kalimantan Utara, yang kami hormati Bapak Bupati Bulungan, Bapak-bapak yang mewakili dari DPRD Provinsi Kalimantan Utara, Bapak-bapak yang mewakili dari DPRD Kabupaten Bulungan, Bapak Kapolda yang kami hormati, Dewan Guru Ustadz dan Ustazah Nahdlatul Watan Kabupaten Bulungan terutama sekali yang saya hormati dan saya banggakan, tamu undangan yang sempat hadir pada hari ini yang saya hormati, dan anak-anak saya, santri dan santriwati Pondok Pesantren Nurul Mujahidah Tanjung Selar. Mana suaranya? Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini sampai dengan terakhir ya kita bisa dapat kumpul di tempat ini. Selawat serta salam juga tak lupa kita aturkan kepada junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, singkat saja ingin kami sampaikan, Yayasan Pondok Pesantren Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid ini berdiri, sudah disampaikan tadi, 5 tahun yang lalu, dan alhamdulillah sudah meluluskan santri dan santriwati sudah 3 kali, alhamdulillah, dan sudah mengirim setiap tahunnya itu ketua wilayah pondok pesantren kita, ketua pengurus wilayahnya setiap tahunnya itu mengirim dan memberikan beasiswa untuk putra putri kami terbaik. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan
beliau tetap ya mendukung anak-anak kita yang pintar-pintar ya. Alhamdulillah. Dan itu yang bisa terus. Dan alhamdulillah setiap bulannya juga, setiap tahunnya, setiap bulan puasa kita dari pondok pesantren itu mengeluarkan syafari Ramadan di desa-desa di sekitar Kabupaten Bulungan, baik di desa-desa maupun di pelosok-pelosok. Walaupun begitu, berarti cobaan dan rintangan yang kami hadapi di sini tidak ada. Banyak ya, lumayan batu-batu dan kerikil-kerikil tadian, tapi bukan itu sebagai halangan untuk kami semua di sini. Insya Allah seperti apa yang disampaikan oleh Tuan Guru tadi, insya Allah semangat perjuangan apa yang dipesan oleh Umuna waktu pertama kali ke sini, kami pegang teguh itu. Apresiasi yang setinggi-tingginya kami sampaikan mewakili para pejuang-pejuang Nahdlatul Wathon. Untuk itu, mari kita haturkan surat Al-Fatihah sekali saja untuk pejuang-pejuang Nahdlatul Wathon. Al-Fatihah. Hadirin hadirat yang berbahagia, melalui kegiatan ini sebagai rangka kami untuk ikut berjuang dan terus mengembangkan pondok pesantren sebagai salah satu lembaga yang bersifat independen di bawah naungan Yayasan Maulana Syekh Tuan Guru Muhammad Zainuddin Abdul Majid, suatu hal yang baru dan masih kecil karena kami baru berdiri. Walaupun begitu, kami tidak mau kalah dengan mereka yang sudah bisa berlari. Sama akhirnya saudara-saudara, mengucapkan banyak terima kasih pertama sekali kepada Ustaz-Ustazah yang mencetak, menempa santri dan santriwati menjadi orang yang memiliki derajat di antara makhluk Allah Subhanahu wa taala yang lain melalui ilmu pengetahuan yang diberikan. Insya Allah ilmu yang diberikan akan menjadi bekal kelak bersama masyarakat dan umat. Amin amin subhanallah. Kepada Bapak Ibu yang hadir semua, terima kasih sudah menghadiri undangan kami. Kepada panitia, saudara-saudaraku panitia yang dari awal sampai berakhirnya nanti tetap semangat, saudara-saudaraku, terima kasih. Yang terakhir buat Ananda, anak-anakku semua, sebagai penutup saya berikan satu motivasi kepada anak-anakku yang di sana yang sedang menapakkan kakinya di sepanjang jalan untuk mengejar mereka. Dan kepada anak-anakku di sana yang sedang mendaki gunung untuk menggapai cita-citanya dan impiannya, kau yang muda, kau yang motivasi, dan kau yang inspirasi. Janganlah menjadi orang yang hanya mengharap, tapi jadilah orang yang diharapkan. Jangan menjadi orang yang hanya dihitung, tapi jadilah orang yang diperhitungkan. Dan janganlah kamu menjadi orang yang hanya bisa menyaksikan kesuksesan orang lain, tapi jadilah kamu orang yang ditonton, yang diperhitungkan, dan kesuksesan orang dirimu sendiri. Jadilah orang yang ditonton di atas kesuksesan dirimu sendiri. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الفقرة الثالثة عشرة قراءة الدعاء فسكة تحت رعاية فضيلة المكرم Tuan Guru Al-Hajj Iskandar Ahya Kiha MPDI على سماحته فليتفضل مشكورا. The next agenda is
Play by Tuan Guru Al-Haj Iskandar Ahya Kiha MTDI. Pembacaan doa pusaka yang akan dipimpin oleh Tuan Guru Al-Haj Iskandar Ahya Kiha MPDI. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Gubernur, Pak Bupati, Pak Kapolda, Pak Kanwil, pengurus wilayah Nahdlatul Ulama yang saya muliakan, sebelum doa pusaka, perlu pelantikan sekaligus pengukuhan pengurus daerah Nahdlatul Ulama Kabupaten Bulungan, Kabupaten Tanah Bidung, Malino, Kabupaten Nunukan, dan Kota Tarakan, dan pengurus daerah Nahdlatul Ulama Kalimantan Timur. Beliau ya, Kalimantan Timur nitip untuk dilantik dan dikukuhkan. Bismillahirrahmanirrahim. Para pengurus daerah dan kota yang saya sebutkan tadi, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, saya Sekretaris Jenderal Pengurusan Nahdlatul Ulama mewakili pengurus wilayah Nahdlatul Ulama melantik dan mengukuhkan saudara-saudara menjadi pengurus daerah dan pengurus kota di Kalimantan Utara dan Kalimantan Timur. Kami percaya saudara-saudara adalah sosok pejuang yang yakin, ikhlas, istiqomah untuk memegang erat pokoknya ini dan takwa, memajukan NKRI, memajukan sumber daya manusia yang unggul, kompetitif melalui perjuangan organisasi Nahdlatul Ulama. Semoga Bapak Ibu, saudara-saudara yang terdaftar namanya di surat keputusan sebagai pengurus organisasi Nahdlatul Ulama di tingkat daerah diberikan kesehatan, keafiatan, keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Maka dengan demikian, selamat berjuang, selamat bekerja, selamat berfastabiqul khairat. Nahdlatul Ulama fil khair, Nahdlatul Ulama fastabiqul khairat. Dan insyaallah terus berkoordinasi dengan pengurus wilayah Nahdlatul Ulama dan seluruh jajaran beliau. Semoga Allah memberkahi kita sekalian. Tetap samina wa ta'na atas instruksi pengurusan Nahdlatul Ulama, Ketua Umum Pengurusan Nahdlatul Ulama Maulana Syekh Tuan Guru Ki Haji Lalu Gede Muhammad Zurin Astani SMPDI. Sekali lagi, selamat berjuang, insyaallah ya, Allah selalu memberkahi kita. Demikian, Allahumma fiq wal hadi ila sabil rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agar acara kita pada hari ini mendapatkan curahan berkah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, mari kita berdoa yang kita awali dengan yaitu sedikit tadi ada permintaan untuk saya menyampaikan sepatah dua patah kata karena tumben saya di Kalimantan Utara niki. Dan tentu untuk sebagai permakluman kepada seluruh kita, wabil khusus kepada para pemerintah, begitu juga kepolisian dan TNI beserta seluruh masyarakat, bahwa alhamdulillah insya Allah mudah-mudahan kita akan membangun tradisi keislaman yang akan dibangun oleh Nahdlatul Ulama di Kalimantan Utara niki. Dan salah satunya kalau kita berdoa yaitu di NW ini mempergunakan doa pusaka namanya. Kalau bahasa Sasaknya itu, kalau pusaka itu yang kita kenal itu doa peninggalan.
doa peninggalan warisan daripada generasi-generasi ulama-ulama. Jadi memang begitulah kehidupan ini. Makanya sering kita dengar ada salah satu kitab atau karangan beliau, guru besar kita, Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid, yang kita sering baca, namanya adalah Wasiat Renungan Masa. Beliau menamakan kitabnya ini dengan nama Wasiat Renungan Masa. Kenapa beliau mampu mencetak dengan dari sisi karomahnya? Karena wasiat itu beliau mendapatkan itu melalui renungan. Apa yang direnungi? Yaitu perjalanan hidup beliau yang sudah lewat. Begitu juga nasibnya nanti di Kalimantan Utara ini. Kalau mau melihat masa depan Kalimantan Utara, maka perjalanan sekarang inilah yang akan kita baca. Kita akan tahu masa depannya. Kira-kira seperti itu. Alhamdulillah mungkin nanti anak-anak kita di tempat ini yang belajar mungkin sudah tahu wasiatnya Maulana Syekh yang beliau namakan Renungan Masa. Itu adalah hasil perenungan beliau pada masa-masa yang sudah lewat, sehingga mampu menerjemahkan di dalam bahasa akademiknya itu, mampu menerjemahkan kejadian yang akan datang. Nah, kalau kita baca, makanya beliau itu menamakan sesuatu itu memang luar biasa. Makanya di mukaddimahnya, pendahuluannya wasiat itu, beliau mengatakan ini adalah hasil renungan saya yang sudah terjadi. Makanya beliau itu mampu melihat masa depan, bukan hanya sekedar karomah, tidak, tapi melihat masa depan itu dari perjalanan hidup kita. Begitu juga NW di Kalimantan Utara. Ini dari sisi ilmu pengetahuan. Dari sisi karomahnya banyak. Sesuai dengan nama-nama itu beliau taruh. Alhamdulillah ada cucu beliau yang ikut di sini, 2 orang. Yang tadi PGNW, Ketua Umum PGNW itu cucu beliau. Namanya adalah Ummi Hajjah Lale Yakutun Nafis. Beliau ini dinamakan oleh kakeknya, guru besar kita yang di belakang itu, ya, namanya adalah Hajjah Lale Yakutun Nafis. Kalau bahasa Sasaknya itu, kalau bahasa Indonesianya adalah permata yang berharga. Artinya kalau mau melihat permata yang berharga, ya lihatlah beliau itu sekarang buka masker, alhamdulillah, permata yang berharga. Luar biasa beliau menamakan cucu-cucunya. Ada satu lagi, yaitu Pimpus Muslimat Nahdlatul Wathon, yaitu Ummi Hajjah Lale Syifa'un Nufus. Siapa yang sakit-sakit, pengobat, artinya pengobat hati. Yang sakit hati cukup lihat beliau, selesai masalah kita. Karena memang begitulah namanya, ya. Ada penerus beliau satu yang di sini, yang fotonya tadi yang membaiat, itu namanya Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Ats-Tsani, yaitu PB kita yang sekarang pengurus besar. Beliau memang orang yang ditunjuk dari baru lahir oleh kakeknya untuk meneruskan perjuangan Nahdlatul Wathon. Alhamdulillah sudah tadi dibaiat, dan memang karomah-karomah, kemuliaan-kemuliaan itu seperti hal-hal seperti itu tidak perlu dipelajari, kira-kira begitu. Karena memang darah-darah yang mengalir, darah-darah yang percaya kepada kakeknya ini, itu akan membangun sebuah kebaikan dan wibawa yang luar biasa. Makanya ada ulama-ulama yang mengatakan, yaitu keturunan-keturunan daripada guru itu adalah dihormati dari sisi keturunannya kalau dia itu sesuai dengan perjalanan daripada kakeknya. Kalau tidak sesuai sekalipun keturunannya, ya biarkan saja berjalan dengan sendirinya. Makanya Nabi juga ada yang anaknya anak Nabi, tidak benar juga kan? Itu sudah biasa di dalam dunia keislaman.
Nah, maka yang benar itu yang sesuai dengan perjalanan daripada cara orang tuanya. Maka alhamdulillah kita pada hari ini mengikuti cara daripada Maulana Syekh, istilah Maulana Syekh guru besar kita, insya Allah mungkin melakukan kebenaran yang lainnya, tapi ya tersambungnya mungkin kepada yang lain. Tapi kita tersambung kepada guru besar kita semua yang alhamdulillah kalau sudah dibahas karomahnya tidak akan habis-habis. Beliau karomahnya dari sampai kepada anaknya, cucunya memiliki karomah-karomah yang luar biasa. Nah, sehingga meninggalkan tradisi-tradisi yang beliau ciptakan sendiri. Termasuklah yaitu tradisi berdoa dengan doa pusaka sekarang ini. Yang tidak hafal silahkan didengar, yang hafal mari kita baca sama-sama, nggih. Dan mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatil lana fi dinina ma'a ahlil qudri unsa wa dzakar. Rabbi waffiqna wa waffiqhum lima tartabi qawlan wa fi'lan karama. وارزق الكل هلالا دائما وأقل أتقياء علما نهضى بالخير ونكفى كل شر. ربنا أصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر استر أنت أكرم من ستر. ربنا يا ذا الجلال والمنن نهضة الوطن واحفظنها دائما من الفتن واهديا رجالها على السنن وانشرنهم في العشايا والبكار. ربنا يا ذا الجلال والمنن انشرا لواء نهضة الوطن واحفظنها دائما من الفتن واهديا رجالها على السنن وانصرنهم في العشايا والبكار. ربنا يا ذا الجلال والمنان انصرا لواء نهضة الوطن واحفظنها دائما من الفتن واهديا رجالها على السنن وانصرنهم في العشايا والبكار. وصلاة الله تنسى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفا بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام السرافا وعلى الصحب المصابيح الغرر أمررت كفا سباهت فيها الحصى وأروات انهاميري على معاشي ومعادي وعلى ذرياتي وباطني وظاهري أمررت كفا سباهت فيها الحصى وأروات انهاميري على معاشي ومعادي وعلى ذرياتي وباطني وظاهري أمررت كفا سباهت فيها الحصى وأروات انهاميري على معاشي ومعادي وعلى ذرياتي وباطني وظاهري. صلى الله وسلم عليك يا رسول الله، صلى الله وسلم عليك يا حبيب الله، صلى الله وسلم عليك يا شفيع المذنبين. اللهم شفيه فينا، اللهم شفيه فينا، اللهم شفيه فينا. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم اجعل جمعنا جمعا مباركا مرحوما وتفرقنا بعد هذا تفرقا مباركا حسنا معصوما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار. يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. والله الموفق والهادي إلى سبيل الرشاد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الاختتام قد اتبعنا ومررنا بجميع البرامج. شكرا لكم على حسن اهتمامكم واعتنائكم والعفو منكم. فهيا بنا نختتم هذه البرامج بقراءة الحمدلله معا. The last agenda is closing. Let's close our agenda by reciting hamdalah together. Acara terakhir penutup. Terima kasih telah mengikuti semua rangkaian acara. Mohon maaf bila terdapat kesalahan. Marilah kita bersama-sama menutup acara ini dengan melafazkan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rokot aina ya syafan.